Kami saling pandang sambil tersenyum. Dari kedua kelopak matanya kulihat butiran air mata menitik dan meleleh di pipinya. Aku mengambil tisu yang ada di mobil, lalu kuusapkan ke pipi dan mata Marlina. "Terima kasih," bisik Marlina sambil senyum. Ia pun segera mengalihkan perhatiannya dari suasana penuh keharuan itu dan mulai menjalankan mobilnya melaju di jalan raya. Marlina pun menjalankan mobilnya ke arah jalan menuju luar kota. "Mau kemana?" kataku heran. Dia hanya tersenyum sambil melirikku. Aku dibawa ke suatu tempat seperti perkebunan. Tempatnya begitu indah. "Di sini kita aman," ucapnya sambil tersenyum penuh arti. Dadaku jadi berdebar dibuatnya. Persis di dekat sungai kecil yang berair bening, ada villa berukuran cukup besar. Kami menuju ke villa tersebut. Sementara kabut mulai turun di sekitarnya, hari pun sudah mulai sore. Konon, menurut pengakuan Marlina, villa ini milik keluarganya. Dirawat oleh sepasang suami istri yang diberi tempat khusus tidak jauh dari villa tersebut. Selain pemandangan alam yang eksotik, penataan ruangan villa ini terkesan sangat romantis. Kami duduk berdua di sofa yang tersedia di ruang tengah dekat jendela. Marlina duduk begitu dekat denganku. Kupikir inilah saat yang tepat untuk mengutarakan isi hatiku kepada Marlina. Tapi aku jadi sedikit salting memandang Marlina yang tersenyum mesra kepadaku. Aku tidak boleh gagal lagi menyatakan isi hatiku. Hatiku terus memberi semangat dan dengan suara perlahan setengah berbisik, "Marlina, Marlina pun menatap wajahku dengan serius. "Moga kau menjadi pasangan hidupku untuk selamanya," kataku lagi. Marlina mengangguk perlahan. "Tapi," katanya. "Tapi kenapa?" kataku penasaran. "Hendra, aku tahu kau mencintaiku. Tanpa kau katakan, aku pun tahu. Dan kau pun pasti tahu, aku pun mencintaimu." "Tahukah kau, ketika untuk pertama kali kita jumpa, hatiku sudah bertaut di hatimu. Oleh karena itu, dengan senang hati, kuberikan nomor HP-ku kepadamu.
dengan harapan hubungan kita bisa berlanjut, dan itu terjadi hingga hari ini. Hanya saja Hendra, mungkin kita tidak bisa bersatu dalam mahligai rumah tangga seperti harapan kita. Aku tercengang mendengar kata-kata Marlina. Dia pun terdiam sambil mengusap air matanya yang meleleh di pipinya. Aku sungguh dibuat bingung dan penasaran. Tiba-tiba saja Marlina memelukku sambil menangis terseduh. Aku hanya diam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Aku berusaha agar tidak memeluknya lagi. Khawatir terjadi sesuatu. Maklumlah, tidak ada orang lain lagi selain kami berdua di tempat ini. Sementara tak terasa, senja pun sudah merayap tiba. Diiringi gemerciknya suara air sungai kecil yang terus mengalir menuju nun jauh di sana. Di atas dahan dan pepohonan, kicau burung yang ramai bersendarian kini mulai senyap. Entah mereka kemana. Berganti dengan nyanyian jangkrik yang riuh berderik, tanda malam akan tiba. Marlina seperti enggan melepaskan pelukannya yang begitu lekat. Aku nyaris terbawa situasi. Untungnya aku masih dapat menguasai diri. Marlina, bucukku. Kulepaskan tangan Marlina dari pelukannya. Hari sudah mulai malam. Ayo kita pulang. Besok kita bicarakan lagi persoalan kita, bujukku dengan lembut. Marlina hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku mencoba melepaskan senyuman kedamaian untuk menenangkan hatinya dari rasa galau gulana. Malam yang merayap tiba membawa pesan untuk mengingat Sang Maha Pencipta dengan sujud dan berdoa agar mendapat ampunan dari segala dosa serta meraih ridho dan karunia-Nya. Di tengah kebisuan yang senyap tanpa satupun kata-kata yang terucap, aku terhenyak dari kehilapan untuk segera menunaikan sholat maghrib sebagai kewajiban yang nyaris saja terlewatkan. Usai sholat, Marlina tersenyum kepadaku. "Terima kasih, kau telah mengingatkanku," ujar Marlina sambil menatap sendu kepadaku. "Hendra, masih ada yang harus kukatakan kepadamu," sambung Marlina.
Tetapi Marlina meminta izin dahulu kepadaku untuk mengganti pakaiannya yang ia pakai sejak dari kampus. Kelihatannya ia memang sudah menyiapkannya. Aku pun mempersilahkannya. Kulihat Marlina begitu cantik dengan busana yang dipakainya. Aku sungguh kagum dan terpesona. Dalam hatiku berkata, betapa beruntungnya aku. Kalau saja ia menjadi istriku, pasti akan kusayang selamanya. Tapi aku pun tidak tahu apa yang akan dikatakan Marlina kepadaku. Akankah ia mengatakan putus saja hubungan kita, atau aku untuk tidak menemuinya lagi? Lalu kalau dia memutuskan hubungan ini, aku mau apa? Entahlah. Pikiranku terus berkecamuk, menduga-duga kemungkinan apa yang akan diucapkan Marlina kepadaku. Tiba-tiba aku terhenyak dari lamunanku dengan sapaan Marlina yang mesra. "Hendra," ucapnya setengah berbisik. "Kau mau mendengarkannya, bukan?" Dibicara sambil menunduk. "Katakan saja, Marlina, aku telah siap dengan segala risiko," jawabku meyakinkan.